Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hasil imbang melawan Bahrain 2-2 dan kekalahan 1-2 dari Cina, skuad Merah Putih saat ini menduduki posisi kelima dengan 3 poin. Kemenangan di dua laga kandang berikutnya, melawan Jepang dan Arab Saudi, menjadi target mutlak untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia. Pertandingan pertama akan melawan timnas Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November. Selang 4 hari kemudian, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di lokasi yang sama. PSSI telah melakukan evaluasi terhadap performa tim, termasuk beberapa perubahan yang direncanakan dalam susunan pemain oleh pelatih Shin Tae-yong. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa PSSI sudah all out memberikan dukungan, mulai dari akomodasi hingga penanganan administrasi pemain diaspora seperti Mees Hilgers dan Eliano Rejders. Meski begitu, Arya menekankan pentingnya konsentrasi penuh dalam pertandingan nanti, mengingat kekurangan yang terlihat saat menghadapi Cina. Komposisi pemain Shin Tae-yong sempat mendapat kritik, terutama setelah pergantian kapten dari Jai Itzes ke Asnawi Mangkualam di laga melawan Cina. Namun, Arya Sinulinga menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan pelatih dan berdasarkan strategi yang disusun. Tidak ada intervensi dari PSSI terkait susunan pemain, ujarnya di kanal YouTube Sport TV Indonesia. Sementara itu, evaluasi terhadap kekalahan di Cina menjadi pelajaran penting bagi tim. PSSI dan pelatih menyadari perlunya perubahan dalam pendekatan permainan, terutama untuk laga-laga yang membutuhkan intensitas tinggi seperti menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Arya juga menyatakan bahwa timnas yang ada saat ini sudah sangat kompetitif, mengingat Indonesia berhasil menahan Arab Saudi, Australia, dan mendominasi penguasaan bola melawan Cina. Dengan dukungan penuh PSSI dan optimisme yang tinggi, timnas Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan momen kandang untuk meraih hasil maksimal demi menjaga peluang lolos. Diharapkan pula, supporter Indonesia akan memberikan dukungan penuh di Stadion Gelora Bung Karno untuk membantu skuad Garuda tampil maksimal. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hasil kurang memuaskan di periode Oktober, laga ini jadi momentum penting bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke putaran final. Pada laga Oktober lalu, timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil ini menempatkan timnas di posisi kelima dengan 3 poin. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Potensi timnas Indonesia finish di atas Arab Saudi dalam klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai terbuka. Beberapa faktor menjadi alasan kuat mengapa Indonesia bisa menggeser posisi Arab Saudi. Setelah 4 laga, Arab Saudi duduk di posisi ketiga dengan 5 poin, sementara Indonesia di peringkat kelima dengan selisih hanya 2 poin. Faktor pertama yang menguntungkan Indonesia adalah jadwal kandang. Dari 6 laga sisa, 4 diantaranya akan dimainkan di kandang sendiri. Dukungan penuh dari 70.000 supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi energi tambahan untuk timnas Indonesia mengamankan 9 hingga 12 poin dalam laga kandang tersebut. Sebaliknya, Arab Saudi hanya memiliki 2 laga kandang dari 6 laga tersisa. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, yang bertekad untuk finish di posisi runner-up demi meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Faktor lainnya adalah performa pemain. Sebagian besar pemain Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, rutin menjadi pilihan utama di klub masing-masing. Rutin bermain di klub adalah faktor penting agar performa mereka tetap optimal saat membela tim nasional. Sementara itu, situasi berbeda dialami Arab Saudi. Beberapa pemain andalan mereka justru sering dicadangkan di klub akibat banyaknya pemain top dunia yang merumput di Liga Arab Saudi. Contohnya, kiper utama Mohamed Al-Owais belum pernah tampil untuk Al-Hilal musim ini karena kalah bersaing dengan Yassine Bouno, kiper timnas Maroko. Kondisi serupa juga dialami Mohamed Kano, yang baru bermain 138 menit di Al-Hilal musim ini karena kalah bersaing dengan Ruben Neves dan Sergei Milinkovic-Savic. Dengan keuntungan ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal di laga tersisa dan menyalip Arab Saudi di klasemen akhir. Harapan besar tertuju pada skuad asuhan Shin Tae-yong untuk tampil konsisten dan menjaga peluang menuju Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, punya pesan khusus bagi anak asuhnya jelang 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Shin menekankan pentingnya fokus pada performa tanpa merasa terbebani, meskipun Garuda masih berada di peringkat kelima grup C. Indonesia akan menghadapi dua tim tangguh di kandang sendiri bulan depan. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November, disusul laga melawan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia baru mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan, setara dengan Cina di dasar klasemen. Namun, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari posisi kedua yang diisi Australia, sehingga peluang untuk terus maju masih terbuka. Shin Tae-yong menyadari bahwa mengejar posisi puncak klasemen adalah tugas berat. Meski demikian, dia ingin para pemain menikmati setiap pertandingan tanpa tekanan berlebihan. Saya ingin tim menikmati setiap pertandingan tanpa terlalu terbebani dan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, NET. Shin juga menyoroti pengalaman yang masih terbatas di antara para pemainnya, serta kurangnya jam terbang di klub. Namun, ia optimis bahwa dengan perjuangan konsisten, rasa percaya diri tim akan meningkat dan berimbas pada performa yang semakin baik. Juara dan runner-up dari Grup A hingga Grup C akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat, dan peringkat kelima dan keenam akan tersingkir dari kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap optimistis jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Arab Saudi baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong yakin bahwa perubahan pelatih ini tidak akan memberi dampak besar pada kekuatan The Green Falcons. Arab Saudi memang sedang berupaya memperbaiki performanya setelah hasil kurang memuaskan di 4 laga awal grup C. Saat ini, mereka menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun bergerak cepat dengan kembali menunjuk Hervé Renard, sosok yang pernah melatih mereka dari 2019 hingga 2023 dan berhasil membawa kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Mengenai perubahan pelatih Arab Saudi, Shin Tae-yong menilai hal ini tidak akan mengubah banyak dari kualitas tim lawan, terutama karena waktu yang terbatas untuk membuat perubahan signifikan. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong. Tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya sudah memahami karakteristik para pemain Arab Saudi, dan saya rasa ini tidak akan banyak berubah. Di klasemen sementara grup C, Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Laga melawan Arab Saudi sangat penting, karena kemenangan akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Namun, Shin Tae-yong punya catatan kurang baik saat berhadapan dengan Hervé Renard. Keduanya pernah bertemu pada laga persahabatan antara Korea Selatan dan Maroko di Tissot Arena pada 2017, saat Shin melatih Korea Selatan dan Renard memimpin Maroko. Kala itu, Korea Selatan kalah dengan skor 1-3, meski diperkuat bintang seperti Son Heung-min. Kali ini, Shin Tae-yong berharap dapat memperbaiki catatan tersebut sekaligus meraih kemenangan berharga bagi Timnas Indonesia di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar baik datang bagi para penggemar Timnas Indonesia. Bek andalan Jordi Amat dikonfirmasi sudah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Pemain kelahiran Spanyol itu kini menyatakan kesiapannya untuk kembali berlaga bersama skuad Garuda. Setelah cedera pergelangan kaki yang cukup serius, Jordi merasa kondisinya semakin baik setiap hari. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ujar Jordi. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong, yang terlihat tetap optimis akan peluang Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda sempat kalah dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target masuk ke babak berikutnya masih sangat realistis.